Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari PR8, nama saya Gracia Anggrini Pitaloka Hutagaol dengan NIM 12S25001. Dan saya, Rafael Litrik Simatupang, dengan NIM 12S25006. Dalam video ini, kami akan membahas atau mempresentasikan tugas praktikum pemrograman visual dengan judul Branching If Else. Tugas ini bertujuan untuk melatih logika percabangan dalam pemrograman, di mana sebuah program bisa mengambil keputusan yang berbeda saat kondisi input pengguna. Di sini kita akan bahas dulu, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan. Contoh sederhananya, ketika kita melihat angka, kita bisa memutuskan apakah angka itu ganjil atau genap. Atau ketika kita membandingkan dua angka, kita bisa tahu mana yang lebih besar. Konsep ini diterapkan dalam pemrograman menggunakan percabangan if else. Jadi melalui tugas ini, kita bisa berlatih, yang pertama, menentukan apakah bilangan ganjil atau genap. Yang kedua, membandingkan dua bilangan. Dan yang ketiga, melakukan operasi matematika yang berbeda sesuai jenis bilangan. Jadi tujuannya jelas agar kita bisa lebih paham bagaimana program bisa berpikir seperti manusia dalam mengambil keputusan. Pada praktikum kali ini, kita diberikan soal membuat satu algoritma di Flogarithm untuk kasus sebuah program menerima input dua bilangan bulat dari user. Dan program harus melakukan hal berikut. Yang pertama, menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut ganjil atau genap. Yang kedua, menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar dan atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Yang ketiga, jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Yang kedua, jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Kemudian, jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Di sini nanti kita akan menginput juga user atau pengguna memasukkan dua bilangan bulat. Misalnya yang bilangan pertamanya 4, bilangan keduanya 7. Kita input misalnya 4 dan 7. Jadi nanti outputnya akan menghasilkan bilangan pertamanya genap, bilangan keduanya ganjil. Yang bilangan pertama genap yaitu angka 4, yang bilangan keduanya ganjil yaitu 7. Bilangan kedua lebih besar, kemudian berbeda jenis. Kemudian contoh yang kedua, inputnya kita berikan dua angka yaitu 6 dan 2. Jadi nanti program akan memberikan hasil output yaitu bilangan pertama genap yaitu 6, bilangan kedua genap yaitu 2, kemudian bilangan pertama lebih besar yaitu bilangan 6, kemudian hasil penjumlahan 8. Kenapa muncul hasil penjumlahan 8? Karena angka yang kita masukkan tadi terdiri dari dua bilangan genap, yaitu 6 dan 2, jadi nanti programnya akan menjumlahkan bilangan itu. Kemudian, yang ketiga, kita input atau kita memberikan dua angka, misal 5 atau 5, 5 dan 5. Nah, jadi nanti outputnya akan menampilkan bilangan pertamanya ganjil, bilangan keduanya ganjil, kemudian kedua bilangannya sama besar, dan hasil perkalian 25. Kenapa 25? Karena angka yang kita berikan itu adalah dua dari bilangan ganjil. Jadi nanti angka dari bilangan ganjil itu dikalikan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas langsung di programnya. Oke Pak, jadi untuk memulai programnya, pertama-tama kita akan deklarasikan dulu yang akan kita program. Nah, karena kita diminta untuk menginput dua bilangan pertama, jadi kita akan deklarasikan untuk variabelnya, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, dan juga tadi di case-nya, kita diminta untuk menjumlahkan dan mengalikan nanti bilangannya. Jadi, kita tambahkan variabel A dan kali. Kenapa kita memakai variabel integer? Karena nanti di variabelnya kita akan menggunakan bilangan bulat. Nah, setelah itu, kita akan memulai untuk menginput nilai untuk variabel-variabelnya. Pertama kita akan membuat inputan untuk variabel A.
Setelah itu kita buat lagi inputan untuk variabel B. Nah, jika kita lihat di soal di case yang diminta, ada case yang pertama, yaitu menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, di sini untuk itu kita akan membuat sebuah branching, yaitu if, di mana kita akan membuat kondisinya ketika A mod 2 sama dengan 0. Nah, untuk penjelasannya, mod ini bisa juga dibilang sebagai modulus. Nah, simpelnya modulus ini adalah untuk operasi untuk mencari sisa dari pembagian. Nah, jadi jika kita buat sisanya 2, karena bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, jadi kita akan membuat mod 2 sama dengan 0 agar nanti bilangannya habis dibagi 2. Setelah itu, jika nanti dia merupakan bilangan yang habis dibagi 2, dia akan masuk ke output yang pertama, yang akan memberikan hasil bahwa bilangan pertama adalah genap. Nah, jika nanti bilangan pertama yang kita input tidak habis dibagi 2, maka dia akan masuk ke kondisi false, di mana kondisinya akan menampilkan bahwa bilangan tersebut adalah ganjil. Oke, itu untuk bilangan yang pertama. Lalu kita masuk juga untuk ke bilangan kedua. Di bilangan kedua juga kita disuruh untuk menentukan apakah dia bilangan ganjil atau genap. Jadi kita masukkan juga kondisi yang serupa untuk bilangan kedua, di mana B modulus 2 sama dengan 0. Dan sama juga seperti tadi, Pak, jika bilangan yang kita input dia benar, akan masuk ke kondisi true, di mana dia akan mengeluarkan output bilangan kedua adalah genap. Nah, jika tidak habis dibagi 2, dia akan masuk ke kondisi kedua, yaitu false, di mana akan menghasilkan output bilangan kedua adalah ganjil. Sorry, Pak, bilangan kedua adalah ganjil. Nah, jika untuk case pertama kita run, akan keluar misalnya kita masukkan angka pertama 2 dan kedua adalah ganjil, akan keluar hasil bahwa bilangan pertama kita masukkan adalah ganjil dan kedua adalah genap. Nah, kita masuk ke bagian kedua, bagian B, di mana menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke branching, di mana if kita akan masukkan kondisinya ketika bilangan kita buat yang pertama itu adalah ketika bilangan A kondisinya lebih besar dari bilangan B. Nah, untuk itu, Pak, nanti jika nanti bilangan yang pertama itu lebih besar dari bilangan B, akan mengeluarkan output bahwa bilangan pertama akan lebih besar. Bilangan pertama lebih besar. Nah, jika nanti bilangan pertama tidak lebih besar dari bilangan kedua, akan masuk ke kondisi false, di mana kita akan masukkan lagi branching if, di mana jika bilangan A lebih kecil dari B. Nah, di sini kondisinya jika bilangan A lebih kecil dari bilangan B, akan keluar output bahwa bilangan kedua adalah yang lebih besar, atau bilangan kedua atau B dia itu lebih besar. Nah, jika seandainya bilangan pertama tidak lebih besar dari bilangan B, akan masuk lagi ke kondisi false, di mana itu artinya bahwa kedua bilangan memiliki nilai yang sama dan akan masuk ke kondisi false, yang dimana akan mengeluarkan output kedua bilangan sama besar.
jika kita lihat dari sini, untuk case pertama dan kedua itu sudah selesai. Jadi jika kita run programnya, misalnya kita masukkan angka 3 dan angka 6, akan menentukan bahwa bilangan pertama itu 3 adalah ganjil, bilangan kedua adalah genap. Dan yang menentukan adalah bilangan kedua adalah lebih besar karena yang kita input adalah 6. Masuk lagi Pak untuk case terakhir, yaitu case ketiga. Jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Dan jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Namun jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Nah, kita masuk lagi ke branchingnya, if, di mana untuk itu kita pertama harus menentukan yang mana bilangan, apakah bilangan itu genap atau tidak. Jadi masuk seperti yang case pertama, kita masukkan A modulus 2 sama dengan 0. Nah, jika nanti misal keadaannya adalah bilangan pertama itu adalah genap, akan masuk ke kondisi true. Nah, di kondisi true, kita akan lihat lagi apakah bilangan yang kedua itu genap atau tidak. Jadi kita akan masukkan lagi kondisinya, di mana bilangan kedua modulus 2 habis dibagi 0 atau dengan 0. Nah, jika bilangan pertama dan bilangan kedua adalah genap, dia akan masuk ke kondisi true. Nah, di kondisi true, karena kita diminta untuk menambahkan kedua bilangannya jika dia bersama-sama genap, jadi kita akan masukkan untuk assign-nya. Nah, di assign-nya itu atau di penjumlahannya akan ada variabel tambah, di mana untuk bilangannya itu akan menjadi variabel bilangan A ditambah dengan bilangan B, karena keduanya akan sama-sama genap. Nah, setelah itu akan keluar output hasil bahwa hasil pertambahan, hasil penjumlahannya hasil penjumlahannya kita masukkan bilangan variabel tambahnya. Nah, untuk itu kita buat juga di sini. Nah, jika bilangan pertama adalah genap, namun bilangan kedua adalah ganjil, maka akan masuk ke kondisi kedua, yaitu false, di mana kondisi ini akan mengeluarkan output berbeda jenis. Oke, lalu masuk untuk bagian yang ini juga. Jika nanti bagian pertama modulus 2 dan yang di sini juga sama seperti tadi, kita akan lihat lagi apakah jika bilangan pertama tidak genap, kita akan lihat lagi bagian akan masuk ke bagian false. Nah, kita tentukan lagi jika bagian pertama tidak genap, kita lihat apakah bagian kedua genap atau tidak. Jadi kita masukkan B modulus. Nah, untuk di sini karena kita sudah pertama tadi memasukkan bahwa yang bagian jika dia dalam kondisi benar, kita cari bilangan B-nya adalah genap atau tidak, maka di sini kita akan masukkan kondisi yang berbeda, di mana B modulus 2 tidak sama dengan 0. Artinya 2 jika dibagi tidak habis dengan 0. Nah, jika demikian, jika semisalnya bagian pertama tidak tidak genap dan bagian kedua juga tidak genap, akan masuk ke kondisi true. Di mana kondisi true juga jika keduanya sama-sama bilangan ganjil, kita diminta untuk mengalikannya. Jadi kita masukkan lagi assign-nya, di mana assign-nya itu adalah variabel kali, di mana keadaannya adalah di mana A dikali dengan B. Nah, jika saja misalnya bagian kedua ini juga tidak ganjil, artinya dia akan masuk ke kondisi false karena dia tidak ganjil. Jadi dia akan masuk ke kondisi false yang akan mengeluarkan output berbeda jenis. Oke, Pak. Nah, kembali lagi ke true tadi. Kembali lagi ke true. Setelah kita masukkan assign perkaliannya, kita akan keluarkan jumlah yang sudah dikalikan. Nah, setelah dikalikan akan keluar output, di mana hasil perkalian diberikan dan akan dimasukkan variabel kalinya. Bapak, di sini programnya sudah selesai kita buat, dan sekarang kita akan coba untuk
running programnya. Nah, kita akan ikuti yang ada contoh di case-nya. Misalnya kita diminta untuk masukkan yang pertama itu bilangannya adalah 4 dan kedua adalah 7. Nah, output yang diharapkan adalah bilangan pertama itu adalah genap, bilangan kedua adalah ganjil, dan karena bilangan kedua lebih besar dari 7, maka akan bilangan kedua lebih besar. Dan karena keduanya berbeda jenis dan adalah 4 dan 7, jadi karena berbeda ganjil dan genap, jadi akan keluar output berbeda jenis. Oke, untuk contoh berikutnya, kita berikan bilangan yaitu 6 dan 2. Jadi nanti keluar hasilnya, bilangan pertamanya genap, yaitu 6, bilangan keduanya juga genap, yaitu 2, bilangan pertama lebih besar, yaitu 6, hasil penjumlahannya 8, karena tadi kedua bilangan yang kita masukkan itu sama-sama genap, yaitu 6 tambah 2 dijumlahkan hasilnya 8. Kemudian, untuk ganjil, yang ganjil kita masukkan 2 angka, yaitu 5 dengan 5. Nanti jadinya keluar bilangan pertamanya ganjil, yaitu 5, bilangan keduanya ganjil, yaitu 5 juga, kedua bilangan sama besar, dan hasil perkaliannya 25. Karena dua bilangan yang kita masukkan itu merupakan dua bilangan yang terdiri dari bilangan ganjil, yaitu 5 kali 5. Hasilnya 20. Baik Pak, cukup sekian penjelasan praktikum branching if else yang bisa kami buat. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak.